Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kak Sakisi Channel. Bersama kami di bagian ke-8 soal-soal simulasi untuk calon PPK Kecamatan dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Sahabat-sahabat sekalian, kita ikuti Kak Sakisi Channel di bagian ke-8 ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita awali dengan soal yang nomor 1. PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk melaksanakan pemilu di tingkat A. Kelurahan, B. Desa, C. Kecamatan, D. Kabupaten, dan E. TPS. Kalau kita lihat, PPK merupakan kepanjangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan. Tentu saja jawabannya adalah yang C. Kita pilih yang C, sahabat-sahabat sekalian, untuk jawaban nomor 1. Lanjut soal nomor 2. Syarat sebagai pemilih adalah warga negara Indonesia yang A. Berumur 17 tahun atau lebih, B. Sudah menikah, C. Sudah pernah menikah, D. Bukan anggota TNI Polri, E. Jawaban semuanya benar. Jadi 4 syarat ini merupakan yang harus dimiliki untuk menjadi pemilih, maka jawabannya adalah semua benar atau yang E. Kita tebalkan, sahabat sekalian, jawabannya adalah yang E. Soal nomor 3. Penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih, kecuali. Kita tebalkan dulu kecuali untuk membantu kita menjawab pertanyaan ini. A. DPR, B. DPD, C. Presiden dan Wakil Presiden, D. MPR, E. DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Karena ada pengecualian, maka yang bukan termasuk penyelenggaraan pemilu untuk memilih adalah yang D. MPR. Kita tebalkan. Soal nomor 4. KPU Kabupaten Kota terdiri dari berapa orang? A. 3 orang, B. 4 orang, C. 5 orang, D. 6 orang, dan E. 7 orang. Jawabannya adalah untuk Kabupaten Kota adalah 5 orang atau jawaban yang C. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk bagian kesatuan Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah A. PPK, B. PPS, C. KPPS, D. PTPS, dan E. KPPSLN. Mana jawabannya, sahabat-sahabat sekalian? Tentu saja jawaban yang benar adalah PTPS atau pengawas tempat pemungutan suara. Ini merupakan bagian dari Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu di tingkat TPS. Selanjutnya soal nomor 6. Di bawah ini yang merupakan tugas PPK yaitu kecuali. Lagi-lagi kita bold kata kecuali untuk membantu kita memberikan jawaban. A. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya. B. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya. C. Membantu KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. D. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu. Dan E. Membantu Panwaslu Kecamatan membuat laporan tahapan. Tentu saja ada pengecualian, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Membantu Panwaslu membuat laporan tahapan. Ini merupakan ketugasan dari Panwaslu Kecamatan. Lanjut soal nomor 7. Bagian kedua pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang kedudukan, susunan, dan keanggotaan KPU adalah kecuali A.
KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. B. KPU Provinsi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. C. KPU Kabupaten berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di Pusat Pemerintahan Kota. D. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkedudukan sebagai lembaga non-struktural. Dan E. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota berkedudukan sebagai lembaga administratif. Jadi, di pasal 8, coba nanti kita tengok, jawabannya adalah yang E. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota berkedudukan sebagai lembaga administratif. Ini adalah pengecualian, sahabat-sahabat sekalian. Kita lupa tadi belum menebalkan kata kecuali. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 8. Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu terdiri dari berapa poin? A. 6 poin, B. 5 poin, C. 4 poin, D. 3 poin, dan E. 2 poin. Jadi tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu ini bisa dilihat di pasal 4 Undang-Undang 7 tahun 2017 dan jawabannya adalah yang B. 5 poin. Lanjut di soal nomor 9. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP tahun 2022-2027 adalah A. Profesor Dr. Muhammad, B. Dr. Bambang Eka Cipta, C. Hedi Lugito, D. Dr. Ratna Dewi Petalolo, E. Muhammad Tio Aliansah. Jadi untuk ketua DKPP yang baru tahun 2022-2027 harus kita ingat-ingat, sahabat-sahabat sekalian, adalah Hedi Lugito. Jadi jawabannya adalah yang C, kita tebalkan. Soal selanjutnya, nomor 10. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang meliputi kecuali. Kita tebalkan dulu kata kecuali untuk mengingatkan kita memberikan jawaban yang tepat. A. Penyiapan TPS. B. Rapat pemungutan suara. C. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara. D. Mengumpulkan daftar pemilih di TPS. Dan E. Menyiapkan saksi. Bisa kita lihat jawaban pengecualinya adalah menyiapkan saksi. Jadi jawabannya adalah yang E. Kita tebalkan sahabat-sahabat sekalian. Soal nomor 11. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Kota, dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut, kecuali. Kita bold dulu, sahabat-sahabat sekalian, kata kecuali untuk membantu jawaban kita. A. Kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan. B. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup. C. Adanya pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. D. Saksi peserta pemilu, pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas. E. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan. Kalau melihat pertanyaan ini, bisa kita lihat di pasal 374 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017. Jawabannya pengecualian dari hal tersebut adalah yang C. Adanya pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk atau KTP elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 12. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa A. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. B. Kedaulatan berada di tangan pemangku kebijakan. C.
kedaulatan berada di dalam negara. D. Kekuasaan di tangan warga negara Indonesia. E. Kekuasaan tertinggi adalah demokrasi. Jawabannya adalah yang A. Perlu kita ingat-ingat, ini ada di Undang-Undang Dasar 1945. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan di soal yang ke-13. Pemilihan narasumber, tema, moderator, dan tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat tentang penyiaran kampanye yang tertuang dalam pasal 290 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017 diatur oleh A. KPU, B. Bawaslu, C. Lembaga penyiaran, D. DKPP, E. Kesepakatan bersama. Jawabannya adalah yang C. Lembaga penyiaran. Kita pul untuk jawaban yang C. Soal nomor 14. Pasal 61 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan tentang A. Tugas KPPS, B. Kewajiban KPPS, C. Kewenangan KPPS, D. Larangan KPPS, E. Semua jawaban salah. Jadi kalau kita lihat di pasal 61, maka sebenarnya bicara tentang kewenangan KPPS. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 15. Dalam menyusun peraturan KPU pada pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berkoordinasi dengan A. DPR, B. Pemerintah, C. Presiden, D. MPR, dan E. DPR dan pemerintah. Bisa kita baca Undang-Undang 7 Tahun 2017 khususnya pasal 75. Dalam menyusun peraturan KPU, maka berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 16. Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden sebanyak 5 kali. Pernyataan ini tertuang dalam A. Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 277 ayat 1. B. Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 276 ayat 2. C. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 278 ayat 3. D. Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 272 ayat 1. E. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 277 ayat 1. Jawabannya adalah yang A. Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 277 ayat 1. Sepertinya ada jawaban yang sama, sahabat-sahabat sekalian, ada di yang E. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 277 ayat 1. Jadi jawabannya ada A dan E. Soal nomor 17. Penyelesaian pelanggaran administratif pemilu dilakukan oleh A. KPU, B. Bawaslu, C. DKPP, D. KPU dan Bawaslu, E. Semua penyelenggara pemilu. Karena pelanggaran administratif, maka ini diselesaikan dugaan pelanggarannya oleh Bawaslu. Jadi jawabannya adalah yang B, sahabat-sahabat sekalian. Soal nomor 18. Dalam hal penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan secara berurutan oleh bilangan ganjil 3, 5, 7 dan seterusnya disebut dengan metode konversi suara. A. Kuota hari, B. Kuota drop, C. Sign leg, D. Gabungan, dan E. Semua jawaban salah. Jawaban untuk nomor 18 adalah sign leg atau yang C. Selanjutnya soal nomor 19 yang tidak termasuk syarat
untuk dilakukannya pemilu lanjutan dalam pasal 431 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah A. Gangguan keamanan, B. Bencana alam, C. Kerusuhan, D. Penyelenggara pemilu meninggal dunia. Jawaban A, B, dan C benar. Perlu kita lihat soalnya yang tidak termasuk syarat dilakukannya pemilu lanjutan berarti yang D, karena penyelenggara pemilu meninggal dunia. Soal nomor 20. Pelaksanaan pemilu dapat dipantau oleh pemantau pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 435 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi kecuali. Sahabat, ini kita berikan tanda dulu untuk pengecualiannya. Jawaban A. Organisasi kemasyarakatan berbadan hukum. B. Lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri. C. Perwakilan negara sahabat di Indonesia. D. Lembaga pemilihan luar negeri. Dan E. Organisasi donor. Jawaban yang tepat karena ada pengecualian tidak sesuai dengan pasal 435 ayat 1 adalah yang E. Organisasi donor. Kita full sahabat-sahabat sekalian. Oke, sahabat-sahabat semua yang berbahagia dimanapun Anda berada, 20 soal sudah kita bahas bersama untuk simulasi soal-soal yang bakal keluar di